Bapak Ibu semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan dan semua makhluk yang ada di bumi berbahagia. Maka mulai belajar ya, menggunakan pikiran dengan melihat dari sudut pandang yang berbeda. Ya, pernah kan saya ceritakan ketika saya harus meninggalkan perusahaan yang dulu saya pimpin ya. Saya sudah di top manajemen, sudah nggak bisa naik lagi karena udah paling atas ya. Tapi ketika saya harus meninggalkan perusahaan itu, kalau yang orang lain mungkin galau, stres gitu ya, saya enggak. Apa saya katakan, Tuhan, terima kasih. Hari ini aku bahagia dan ucap syukur. Karena Engkau paksa aku Tuhan untuk menjadi pengusaha. Karena ketika kita dalam kondisi nyaman, mau melepas itu berat. Nggih. Mau melepas berat. Maka dihadirkan suatu kondisi yang kita kadang harus lepas dari sesuatu yang mengikat tadi. Gitu. Nah, tapi saya terus melihat sudut pandang yang berbeda tadi. Tuhan, terima kasih. Hari ini aku bahagia dan ucap syukur. Engkau paksa aku Tuhan, hari ini menjadi pengusaha. Karena kalau saya terlalu nyaman di situ, saya nggak akan pernah jadi pengusaha. Pegawai terus itu sampai sekarang kan itu. Nah, itu cara semesta tadi memaksa saya untuk saya jadi pengusaha. Dan akhirnya kan ketemu Bapak Ibu semua kan gitu. Kalau saya jadi pegawai kan nggak bisa saya ngajar di sini ya, sengaja bose kan gitu ya. Jadi semua itu baik adanya, ya semua itu baik adanya. Nah, kalau kita tuh mempertahankan sesuatu yang sebetulnya Tuhan sudah siapkan gantinya yang lebih baik. Tapi sudah kalau kita aku maunya ini aja kan gitu kan. Nah, kita terlalu melekat tadi kepada apa yang selama ini bersama dengan kita. Nah, jadi di mana ya bosnya yang sekarang ini dalam kondisi Pak udah mau disita, Pak udah mau dilelang ya. Santai aja. Katakan sama Tuhan, Tuhan kalau ini pun lepas dariku Tuhan. Aku tahu Tuhan sudah siapkan yang jauh lebih baik, jauh lebih besar, jauh lebih mahal dari yang sekarang ini. Benar tepuk tangan mumpul nyaman kabeh bisa. Ya, nyaman, amin ya. Jadi bukan apa yang dari luar yang mempengaruhi pikiran kita, ya, bukan apa dari luar yang mempengaruhi kehidupan kita, tapi bagaimana kita mengendalikan pikiran ini jauh lebih penting. Ya, bagaimana kita mengendalikan pikiran jauh lebih penting. Oke, yang belum lama tahun kemarin bos sekalian ya, ini saya cerita-cerita kehidupan yang banyak orang sudah tahu bersama saya. Tahun kemarin ya saya berusaha masuk dalam sebuah perusahaan tambang waktu itu ya, tambang nikel dan batu bara, karena itu perusahaan baru dan namanya sudah ada, akhirnya tidak ada nama Nusantaranya kan itu. Sebenarnya secara intuisi saya itu udah dapat feeling bahwa orang-orang ini nggak baik gitu. Nah, ketika di rekening itu saya tak taruh uang ya, tak taruh uang untuk modal. Nah, ternyata oleh sebagian mereka uang itu diambil. Ya jumlahnya cukup besar kan. Baru sekalian saya tidak keluar kata-kata yang kotor sedikit pun untuk mereka. Saya tidak marah. Ya. Kalau saya mau bicara kasus hukum itu sangat bisa untuk diperkarakan secara hukum. Tapi pikiran saya kendalikan. Oh, uang saya nggak hilang loh. Uang saya cuma berpindah tempat. Dan kalau dengan perusahaan ini gagal, saya yakin Tuhan sudah sediakan yang jauh lebih baik, jauh lebih besar daripada yang sekarang ini. Dan terjadi bos sekalian ya. Awal tahun kemarin saya ke Kalimantan Selatan. Apa yang saya dapat? Batu bara yang sudah siap dan jumlahnya sangat banyak. Ini bulan ini mungkin kita berangkatkan matungkang di bulan ini.
Karena tadi saya kendalikan pikiran saya. Oh, kalau dengan yang ini gagal, Tuhan pasti sudah sediakan yang jauh lebih baik daripada yang sekarang ini. Dan terjadi, Pak Saudara, terjadi. Mungkin kalau dengan yang kemarin kita masih repot, harus nambang, harus keluar biaya lebih besar lagi. Kalau ini kan saya tinggal membeli yang sudah ada, barangnya sudah siap, saya tinggal mengirim ke buyer, kan lebih enak ini gitu. Jadi ketika saya tidak marah-marah, ketika saya tidak terpengaruh dengan kondisi tadi, ternyata prasangka saya betul, ternyata iman saya digenapi Tuhan, dijawab Tuhan. Nah, jadi ini loh ya, contohnya seperti itu. Kuncinya di mana? Mengendalikan pikiran tadi. Saya mengendalikan pikiran saya. Gitu. Toh uangku pun cuma berpindah tempat ke mereka. Dan saya yakin ketika dengan perusahaan yang ini batal, Tuhan sudah siapkan tadi yang jauh lebih besar, jauh lebih baik, jauh lebih dahsyat. Dan awal tahun kemarin digenapi. Ya. Oke, jadi nanti apapun yang kelihatan dari luar itu sebenarnya belum ada artinya. Itu masih netral sebetulnya, ya, masih netral. Nah, sekarang tinggal kita mau kasih arti apa ketika masuk dalam pikiran kita ini. Nah, seringkali kita memberi arti itu sama seperti yang kita lihat gitu loh. Padahal ada arti lain, ya, ada arti di balik semua yang kita lihat itu. Ada arti di balik yang kita rasakan. Nah, seringkali kita memberi makna tuh ya apa yang kita lihat tuh maknanya sama, gitu. Padahal enggak. Kita harus bisa memberi makna yang di balik semua itu, gitu loh. Karena ada banyak sisi, setiap kejadian itu ada banyak sisi. Maka pandanglah dari sisi yang berbeda. Ya, pandanglah dari sisi yang berbeda. Ya. Ketika Anda beriman baik, iman, prasangka itu sama ya. Harapan, impian itu sama. Ketika Anda beriman baik, pasti hasilnya menjadi baik. Maka hal yang kelihatannya tidak baik sedang datang dalam hidup saya selalu katakan, Tuhan terima kasih, yang ini pun baik buat saya. Yang ini pun baik buat saya. Jadi kalau belum bisa menganalisa, kalau belum bisa melihat sudut pandang dari cara dari sudut yang berbeda, dimaknai dulu aja. Jadi ketika melihat sesuatu yang tidak baik tadi, langsung katakan, Tuhan, aku tahu yang ini pun baik buat saya. Nah, nanti baru belajar melihat dari sudut pandang yang berbeda. Atau kalau tanya ke yang lain, atau tanya ke saya, Pak, ini kelihatannya yang datang kayak gini, Pak. Tapi saya sudah katakan tadi, Tuhan, yang ini pun baik buat saya. Nah, nanti tak ajari melihat dari sudut pandang yang berbeda. Kalau belum bisa melihat sudut pandang yang berbeda, tanya nanti ya. Nah, saya dampingi, dan tanya ke mentor-mentor yang lain. Gitu. Nah, berarti apa? Ini cuma bicara sudut pandang. Dan kalau sudut pandang kita, cara pandang kita sudah benar, hasilnya pasti benar. Oke ya, karena pikiran tadi akan mempengaruhi perasaan, ya. Pikiran tadi akan mempengaruhi perasaan. Ketika kita sudah merubah sudut pandang yang berbeda tadi, perasaan kita jadi nyaman. Perasaan kita jadi nyaman. Jadi seringkali banyak orang, wah Pak, nanti apa kata orang Pak? Pikirannya mendramatisasi. Wah, tonggoku, sedulurku, koncoku, domennya aku kan gitu kan, mendramatisasi. Maka jangan dengarkan apa kata orang, tapi dengarkan apa kata Tuhan dalam hidup. Karena Tuhan selalu punya rencana yang indah. Tuhan selalu punya rencana yang baik atas kehidupan umatnya. Karena ada suatu ayat ya yang mengatakan begini, aku tahu ya, kata Tuhan ya, aku tahu rancangan apa yang ada di dalam dirimu. Rancangan damai sejahtera, keselamatan, dan hari depan yang penuh dengan harapan.